Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putsabila dengan NIM 19-19-10563 dari kelas A Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Untuk kesempatan hari ini, saya akan memaparkan hasil jawaban ujian akhir semester kependudukan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video ini. Nomor 1, jumlah penduduk di Indonesia masuk dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan jumlah 257.912.349 jiwa pada tahun 2017. Dengan meningkatkan jumlah penduduk yang signifikan, terdapat permasalahan kependudukan, yaitu ketersediaan bahan pangan terbatas, sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang kurang memadai. Yang ketiga, angka pengangguran tinggi, angka kriminalitas tinggi. Jelaskan dan jabarkan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut dan jelaskan solusi untuk permasalahan tersebut. Yang pertama, ketersediaan bahan pangan terbatas. Meningkatkan jumlah penduduk berpengaruh pada ketersediaan bahan pangan yang ada. Ketersediaan bahan pangan menjadi terbatas. Hal ini dipicu oleh adanya alih fungsi lahan, di mana lahan pertanian berubah menjadi lahan non-pertanian atau lahan terbangun. Selain itu juga dipicu oleh minimnya masyarakat yang bertani juga berpengaruh ketersediaan bahan pangan yang ada. Jadi solusi yang ada dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu perlunya penetapan peraturan alih fungsi lahan agar lahan pertanian yang ada tetap terjaga, serta perlunya suatu inovasi baik dalam segi pengetahuan dan alat pertanian agar dapat menarik perhatian para pemuda-pemudi dalam bidang pertanian. Lalu yang kedua, sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai. Meningkatnya jumlah penduduk juga berimbas pada ketersediaan sarana perumahan. Selain itu juga berimbas pada kurang ketersediaan fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Tidak ketersediaan sarana perumahan ini dipicu karena lahan yang ada cenderung tetap, sedangkan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan menetapkan hunian vertikal. Dengan melakukan hunian vertikal diharapkan dapat mengatasi permasalahan kurang lahan untuk sarana perumahan. Selanjutnya yaitu angka pengangguran tinggi. Meningkatnya jumlah penduduk juga berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran. Permasalahan mengenai ini dipicu oleh kurangnya kompetensi dan pendidikan minimum. Selain itu juga kurang ilmu berusaha dan keahlian juga mempengaruhi berhasil tidaknya seorang dalam memulai usaha. Solusi untuk permasalahan ini yaitu dengan membuat lapangan usaha, terutama yang berbasis UMKM. Selain itu layanan bakat, latihan kerja juga berperan penting dalam meningkatkan kompetisi masyarakat untuk mulai bekerja. Selanjutnya, angka kriminalitas tinggi. Meningkatnya jumlah penduduk juga mempengaruhi tingkat kriminalitas tinggi yang ada. Meningkatnya jumlah kriminalitas disebabkan oleh kurang ketersediaan lapangan pekerjaan dan ekonomi masyarakat yang kurang baik. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, sehingga diharapkan nanti munculnya SDM yang memiliki keahlian dan berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, bisa melalui usaha pemerintahan memberikan bantuan subsidi untuk para pemuda masyarakat yang ingin mulai usaha. Nomor 2, dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, di mana formulanya adalah fertilasi dikurangi mortalisasi plus migrasi masuk dikurangi migrasi keluar
Dinamika penduduk yang memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana formulanya adalah investasi dikurangi konsumsi plus ekspor min import. Jelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponen-komponennya. Jawaban nomor 2 yaitu jika angka kelahiran lebih besar dibandingkan angka kematian dan terjadi dalam periode yang sama, maka jumlah penduduk akan semakin bertambah. Hal ini akan menyebabkan semakin banyaknya konsumsi dalam keluarga tersebut yang akan berpengaruh pada pengangguran inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi dari keluarga tersebut juga akan melambat. Migrasi masuk yang berlebihan juga membuat jumlah masyarakat semakin meningkat. Hal ini akan berimbas pada kebutuhan pokok dengan contoh paling mudah yaitu komoditas pangan, di mana jika suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya, maka daerah tersebut akan mengambil pasokan daerah lain yaitu impor. Hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena daerah tersebut menerus melakukan pengeluaran dalam hal pemenuhan kebutuhan. Jadi kesimpulannya adalah jika pertumbuhan penambahan penduduk tidak dapat dikontrol dan tidak adanya output yang baik dari hasil kegiatan perekonomian, akan berakibat pada semakin banyaknya pengeluaran yang dilakukan sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan semakin lambat. Idealnya pertumbuhan penduduk yang baik adalah dengan jumlah angkatan kerja yang tercukupi dengan kualitas memenuhi sehingga kegiatan perekonomian juga akan berjalan dengan baik tersedianya tenaga kerja. Nomor 3. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk tahun 1990 sama dengan 147,5 juta. Sensus penduduk tahun 2000 yaitu 179,3 juta. Tingkat pertumbuhan 1,97%. Hitung penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020 dengan menggunakan metode perhitungan aritmatik dengan rumus PT sama dengan P0 1 plus RT dan geometrik PT sama dengan P0 plus 1 plus R pangkat T. Jawaban nomor 3. Pertama, diketahui jumlah penduduk tahun 1990 yaitu 147,5 juta. Jumlah penduduk tahun 2000 yaitu 179,3 juta. Tingkat pertumbuhan penduduk atau R yaitu 1,97%. Ditanya, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020 dengan menggunakan rumus aritmatika dan geometrik. Yang pertama, rumus aritmatika. Dalam aritmatika yaitu PT sama dengan P0 1 plus R kali T, di mana PT merupakan jumlah penduduk setelah N tahun, P0 jumlah penduduk pada tahun awal, R merupakan tingkat pertumbuhan penduduk, dan T merupakan jangka waktu dalam N tahun. Yang pertama, pada metode aritmatika PT sama dengan P0 1 plus RT. Yang pertama kita mencari proyeksi penduduk tahun 2020 dengan rumus PT sama dengan P0 1 plus RT. Berarti PT-nya menjadi P10 karena pada tahun 2010. Jadi P0-nya 179,3 juta, P1 plus 0,097, P-nya 10. Dengan hasil yaitu 179,3 juta dikali 1 plus
0,197. Sama dengan 179,3 juta dikali 1,197. Maka hasil dari proyeksi penduduk tahun 2020 dengan metode aritmatika yaitu 214,6 juta jiwa. Yang B yaitu mencari proyeksi penduduk tahun 2020 dengan metode aritmatika dengan rumus PT sama dengan P01 plus RT R kali T. PT nya yaitu 20 karena pada tahun 2020. Maka P20 sama dengan 179,3 juta dikali 1 plus 0,0197 dikali 20 sama dengan 179,3 juta dikali 1 plus 0,994 ya sama dengan 179,3 juta dikali 1,394. Maka dari itu hasil proyeksi penduduk tahun 2020 dengan metode aritmatika yaitu 249,9 juta jiwa. Selanjutnya rumus geometrik. Dengan rumus PT sama dengan P01 plus R pangkat T, di mana PT merupakan jumlah penduduk setelah N tahun, P0 jumlah penduduk pada tahun awal, R merupakan tingkat pertumbuhan penduduk, dan T merupakan jangka waktu dalam N tahun. Metode geometrik dengan rumus PT sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat T. Dengan pertama proyeksi penduduk tahun 2010 dengan rumus PT sama dengan P0 kali 1 plus R kuadrat. PT T-nya 2010 maka P10 sama dengan 179,3 juta dikali 1 plus 0,0197 maka 10 sama dengan 179,3 juta dikali 1,0197 maka 10. Maka dari itu hasil dari proyeksi penduduk tahun 2010 dengan menggunakan metode geometrik yaitu 217,92 juta jiwa. Lalu proyeksi penduduk tahun 2020 dengan rumus PT sama dengan P0 kali 1 plus T pangkat T. P20 karena tahun 2020, P20 sama dengan 179,3 juta dikali 1 plus 0,197 pangkat 20 sama dengan 179,3 juta dikali 1,0197 pangkat 20 sama dengan 179,3 juta dikali 1,47723. Dan hasil dari proyeksi penduduk tahun 2020 dengan menggunakan metode geometrik yaitu 264,867 juta jiwa. Nomor 4. Perkembangan di dunia pada abad ke-21 mengadopsi pendekatan Sustainable Development Goals atau SDGs pada poin ke-11 tentang keberlanjutan kota dan komunitas, yaitu membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan. Jelaskan keterkaitan SDGs poin ke-11 dengan aspek kependudukan. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi
Isi dari poin ke-11 SDGs ada Make City and Human Settlement Inclusive, Safe, Resilient, and Sustainable, yang artinya membangun kota pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan, yang memiliki beberapa target yang sangat erat kaitannya dengan aspek kependudukan. Yang pertama yaitu pada tahun 2030 memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua, dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh. Yang kedua, pada tahun 2020 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keamanan jalan dengan memperbanyak transportasi publik dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan manula. Yang ketiga, pada tahun 2030 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman yang partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan di setiap negara. Yang keempat, pada tahun 2020 menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif, dan mudah diakses, dan hijau terutama bagi perempuan, anak-anak, manula, serta orang dengan disabilitas. Yang terakhir, mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif antara area urban, periurban, dan rural dengan menguatkan perencanaan pembangunan nasional dan regional. Maka itu dalam mewujudkan target-target yang saya sebutkan tadi, tujuan utamanya yaitu untuk memperbaiki aspek kependudukan, mulai pembangunan papan berupa rumah atau tempat tinggal yang layak, pembangunan transportasi agar lebih mudah diakses, serta pengadaan ruang publik yang aman. Pembangunannya perlu dilakukan penyesuaian dengan jumlah penduduknya. Terdapat perhitungan sesuai SNI dari setiap perencanaan pembangunan tadi. SNI terdiri perumahan, SNI pembangunan, fasilitas, serta SNI pengadaan ruang terbuka hijau atau RTH. Perhitungan tersebut mengaitkan jumlah penduduk dengan skala prioritas atau skala kebutuhan sehingga menentukan jumlah pengadaan kebutuhan yang tepat. Terus poin SDGs juga secara eksplisit menyinggung tentang penduduk di suatu lingkungan juga harus mengikuti perkembangan zaman agar terciptanya antara ruang kehidupan dan manusia sebagai makhluk hidup yang melakukan kegiatan suatu lingkungan manusia sebagai makhluk hidup yang merupakan kegiatan di suatu lingkungan. Jika masyarakat sebagai pelaku kegiatan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tentunya dalam pengembangan kota yang berkelanjutan juga akan terhambat. Maka dari itu, dengan keterkaitan membangun pada poin SDGs yang ke-11 ini sangat erat kaitannya dengan aspek kependudukan saat ini. Sekian dari hasil paparan jawaban ujian akhir semester kependudukan saya. Maaf jika ada kesalahan kata maupun lisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.